Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri semua, ketemu lagi dengan Miss Rosi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu. Kali ini kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Baik, kita langsung saja karena pembahasan kita lumayan banyak hari ini. Jadi Miss Rosi cepat-cepat saja ya. Aliran seni lukis dibedakan berdasarkan gaya visual, pesan yang ingin disampaikan lewat gambar, hingga teknik pewarnaan yang dilakukan oleh masing-masing pelukis. Ini adalah contoh dari lukisan rumpun representatif. Jadi dari lukisan ini digolongkan ke dalam lukisan jenis realisme. Penjelasannya, aliran realisme menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan apa adanya dan sewajarnya. Misalnya, entah hanya berupa orang berlalu lalang hingga masyarakat yang tengah duduk-duduk saja. Nah, tapi dalam contoh gambar ini, masyarakatnya, orang-orangnya sedang mengambil sesuatu ya di ladang. Entah itu gandum atau padi ya ini ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilukiskan dengan gaya representatif apa adanya, bentuknya juga sewajarnya apa adanya seperti yang ada di kenyataan. Baik, kita lanjut ke rumpun representatif selanjutnya yaitu naturalisme. Penjelasannya, naturalisme adalah aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Nah, naturalisme ini adalah bentuk apresiasi seniman pada keindahan alam. Biasanya seniman mengangkat tema keindahan pemandangan yang ada di sekitar ya. Jadi bukan hanya tentang gunung saja, tapi juga bisa berupa bunga-bungaan dan juga tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, ini contoh lukisan rumpun representatif dengan aliran romantisme. Penjelasannya, aliran romantisme melukiskan tentang suatu hal yang bersifat romans ya, artinya itu menyentuh hati, menyentuh sampai ke dalam-dalam jiwa, seperti sebuah tragedi, sejarah maupun pemandangan alam, dan menampilkan suatu lukisan yang fantastik ya. Artinya ini temanya sangat membuat hati tersentuh ya, seperti contoh lukisan ini. Ya, lukisan ini sangat bersejarah bagi Indonesia karena merupakan sebuah kritik bagi kerajaan Belanda. Selanjutnya adalah aliran abstrakisme. Ini contohnya adalah lukisan ayam yang dilukis oleh Bapak Affandi, sang maestro dari Indonesia. Ya, lihatlah coretan-coretan garisnya. Ini sebenarnya menggambarkan 2 ekor ayam yang sedang bertarung ya. Lihatlah garis-garisnya. Penjelasannya, seni abstrak menggunakan bahasa visual bentuk, warna, dan garis untuk menciptakan komposisi karya yang tidak mengambil referensi visual yang ada di alam. Lukisan abstrak adalah lukisan yang menghadirkan gambar yang tidak ada wujudnya di dunia. Itu sebenarnya pengertian dari abstrak. Rujukan dari abstrak adalah bentuk yang tidak nyata, yang tidak ada wujudnya di dunia. Tapi bisa saja lukisan abstrak ini mengambil tema ini seperti lukisan ini ya. Lukisan ini mengambil tema dari fauna atau binatang yaitu ayam. Cuma bentuknya hanya berupa komposisi garis dan juga warna-warna yang terlihat corat-marit. Ya, itu adalah ciri utama dari abstrak. Selanjutnya adalah rumpun dekoratif. Rumpun dekoratif ini dari lukisan ini adalah dekoratif juga. Lihatlah gaya tumbuhan dan juga orang-orangannya. Ya, gaya lukisan ini mengesampingkan volume atau bentuk 3 dimensi. Penjelasannya, aliran dekoratif adalah seni lukis dengan objek dari berbagai bentuk alam. Bisa manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan ya, yang digubah secara berlebihan. Aliran ini berciri keindahan bentuk hiasan dalam lukisan. Aliran ini banyak berkembang di Bali. Selanjutnya, rumpun deformatif. Di sini ada aliran
impresionisme. Nah, lihatlah cara menggores kuas di kanvasnya. Terlihat sangat ekspresif dan menggunakan warna-warna yang cerah ya. Hampir kebanyakan bentuk yang di sini tidak bisa terlihat dengan jelas ya, tapi kita lihat di situ ada sosok manusia naik perahu, kemudian mataharinya seperti sedang pagi hari ya, kemudian pepohonannya yang dibentuk dengan garis-garis, dan juga cahaya-cahaya airnya dibentuk dengan garis-garis juga. Nah, penjelasannya, aliran impresionisme adalah aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis berdasarkan teori proses terjadinya warna melalui sapuan-sapuan kuas kecil namun berwarna. Nah, ini yang penting adalah pencahayaannya. Jadi aliran impresionisme melukis di alam terbuka dalam kurun waktu yang singkat sehingga harus mengorbankan keakuratan bentuk. Jadi karena ini terlalu fokus pada pencahayaannya saja ya. Karena melukisnya sangat cepat, misalnya mengambil waktu pagi hari ketika matahari sedang terbit, itu senimannya tidak bisa melihat bentuk secara sempurna. Mereka hanya mengambil garis-garis besar saja ya. Namun sebagai imbalannya, mereka dapat menangkap keakuratan cahaya yang terjadi pada kurun waktu tertentu, pada pagi hari, siang hari, atau menjelang matahari terbit atau tenggelam. Nah, ciri-cirinya, gambar pada lukisan tidak detail, tentu saja karena melukisnya sangat singkat ya. Tapi ada kesan kalau itu kelihatan manusia atau itu kelihatan pohon. Kemudian palet warna yang cerah dan kontras, nah berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Kemudian fokus melukis pada pantulan cahaya. Nah, dibandingkan dengan subjeknya sendiri, subjeknya atau objeknya itu tidak terlihat bentuknya, tapi fokus pada pantulan cahaya. Kemudian menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dab, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal gitu ya. Jadi ini seperti dicolek-colek di kuasnya. Kemudian marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi. Bekas kuasnya ini bisa disebut dengan teknik brush stroke. Ya, ini kelihatan sekali bekas goresan kuasnya. Jadi tidak halus seperti ketika melukis teknik realisme. Dan tidak menggunakan warna hitam. Nah, mereka ini cenderung menggunakan warna-warna yang cerah sebagai hasil dari penangkapan cahaya oleh mata. Yang kelihatan adalah yang cerah-cerah saja. Nah, selanjutnya adalah rumpun deformatif. Lihatlah ini bentuk yang ada di monitor kalian ya. Ini bentuknya dirubah. Manusia mukanya bulat dan kotak. Nah, ini dilihat bentuknya. Aliran ini disebut dengan kubisme. Kata dasarnya adalah kubus atau kubik. Jadi mengubah bentuk menjadi objek-objek kubus ataupun bisa juga dengan bentuk geometris. Jadi bukan hanya tentang kubus atau kotak, tapi juga bisa menyertakan bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran ataupun segitiga ya. Jadi kotak, lingkaran, segitiga ini bisa dimasukkan ke dalam aliran kubisme. Penjelasannya, kubisme adalah aliran seni rupa yang membuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Intinya adalah geometrisnya ya. Suatu lukisan potret dapat terdiri dari angle samping dan angle depan secara bersamaan sehingga menghasilkan kejanggalan yang artistik. Walaupun bentuknya janggal, tapi masih bisa dilihat, masih bisa dinikmati keindahan bentuk kotak-kotaknya dan juga warnanya ya. Selanjutnya, lihatlah contoh lukisan ini ya. Ada rusa berkepala manusia yang dipanah. Nah, ini dia terluka. Dinamakan dengan aliran surrealisme. Penggambaran objeknya berupa teknik aliran realis, tetapi ada tambahan su-nya ya. Surrealisme artinya penjelasannya, surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi,
seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Jadi lukisan ini intinya adalah ada di tema lukisannya. Temanya adalah dunia mimpi atau dunia hayalan. Makhluk-makhluk yang tidak mungkin ada di dunia nyata bisa diciptakan di lukisan ini melalui aliran surrealisme. Seperti contoh lukisan itu. Nah, surrealisme menggunakan pendekatan teori psikologi Sigmund Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia. Pun deformatif selanjutnya, ekspresionisme. Nah, ini lukisan ini kemarin kita sudah bahas, judulnya The Scream ya. Penjelasan ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan suatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihatnya di alam, lalu diekspresikan pada karyanya. Seniman ekspresionis menghiraukan berbagai teknik penciptaan formal yang mendapatkan ekspresi yang lebih murni, ya, dan tanpa tekanan dari kepentingan ekstrinsik seni. Jadi, bentuk manusia tidak harus sama seperti pada kenyataannya seperti realisme. Ya, ekspresionisme bisa membuat bentuk sesuai dengan ingatannya. Jadi kalau ingatannya tidak tajam ya seingatnya saja bisa menggambar manusianya seperti apa, seperti itu. Makanya disebut deformatif karena bisa menghilangkan sebagian detail dari bentuk yang ingin dilukis. Singkatnya dapat dikatakan bahwa ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ungkapan emosi, emosinya ini lebih cenderung ke kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia. Ya, karena itu adalah emosi yang paling menonjol dan paling ingin ditumpahkan oleh manusia ya. Itu dia yang dapat disampaikan. Kita lanjut lagi minggu depan. Tugasnya kalian adalah silahkan sebutkan nama-nama pelukis yang ada di masing-masing aliran. Silahkan dicatat di buku catatan masing-masing, kemudian diupload. Oke, gitu aja dari Miss Rosi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.